terkasih, tidak seperti biasanya dalam perayaan Ekaristi Kamis Putih malam ini tidak ada upacara pembasuhan kaki. Tersirat suatu pesan tersembunyi bahwa upacara bukanlah yang paling penting. Yang paling penting adalah melaksanakan pesan yang dipesankan oleh upacara itu. Melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, sebagaimana dinyatakan pada awal Injil yang dibacakan hari ini. Mengasihi sampai akhir, mengasihi sampai sehabis-habisnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika renungan saya sampai di sini, saya ingat lagi akan satu batu relief yang dapat kita temukan di Candi Borobudur. Pada batu relief itu tergambar seorang yang sedang berdiri agak bongkok dan di depannya ada 4 binatang. Kera yang membawa pisang, berang-berang yang membawa ikan, serigala yang membawa mangkok berisi air susu, dan kelinci yang tidak membawa apa-apa. Di balik relief itu ada kisah mengenai seorang yang ingin mencapai kesempurnaan hidup. Di dalam pencariannya, ia berubah menjadi kelinci. Dan di dalam pengembaraan, dia berjumpa dengan 3 teman, ketiga binatang tadi. Pada suatu titik, keempat binatang itu berjumpa dengan seorang pengembara yang tampak lelah, letih, dan lesu. Keempat binatang itu berhenti dan satu persatu berkata. Yang pertama, kera yang membawa pisang. Dia berkata begini, "Bapak tampak lelah. Ini saya membawa pisang, makanlah." Berang-berang mengatakan hal yang sama dan memberikan ikan yang dibawanya kepada pengembara itu. Serigala pun demikian, ia memberikan cawan mangkok berisi air susu kepada pengembara tadi sambil berkata, "Silahkan Bapak minum dan Bapak akan kuat untuk melanjutkan perjalanan." Terakhir adalah kelinci yang tidak membawa bekal apapun. Sesudah berpikir sejenak, ia berkata begini, "Bapak, saya tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu, tangkaplah saya, sembelihlah saya, masaklah saya, dan makanlah saya." Ceritanya berhenti sampai di situ. Tidak penting dilanjutkan dengan menceritakan apakah kelinci itu sungguh ditangkap atau tidak. Pesannya sangat jelas, yaitu bahwa jalan menuju kesempurnaan hidup sebagai manusia adalah jalan peduli. Keempat binatang itu berhenti ketika mereka berjumpa dengan seorang pengembara yang tampak lelah. Dan kepedulian itu akhirnya berujung pada kerelaan berbagi kehidupan dalam berbagai macam bentuknya. Saudari-saudaraku yang terkasih, itu tadi hanyalah dongeng. Kita punya yang bukan dongeng, yaitu Yesus Kristus yang memberikan hidupnya demi keselamatan kita. Selama hidupnya ia berjumpa dengan sekian banyak orang-orang yang lelah. Dan ketika berjumpa dengan orang-orang seperti itu, selalu dikatakan
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kepada mereka-mereka yang lelah itu, ia berkata, "Marilah kepadaku semua yang lelah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Belas kasih Yesus tidak tanggung-tanggung. Ia mencurahkan kasih-Nya sampai sehabis-habisnya dengan rela wafat di kayu salib untuk keselamatan manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada segala zaman dan setiap waktu, juga pada zaman kita sekarang ini, kita banyak berjumpa dengan saudari-saudara kita yang lelah. Atau bahkan mungkin kita sendiri dalam kadar tertentu juga merasakan kelelahan itu. Lelah karena hari demi hari harus berjuang untuk bertahan hidup. Lelah karena selalu dikalahkan di dalam usaha untuk menerima keadilan. Lelah karena harus menghadapi wabah corona, virus corona 19 dengan akibat-akibatnya yang sangat luas. Lelah karena kita merasa bahwa kejahatan tampaknya lebih kuat daripada kebaikan. Kebohongan tampaknya lebih kuat, lebih berkuasa daripada kebenaran. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah di dalam keadaan seperti ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam Ekaristi yang diwariskan oleh Yesus dan kita rayakan, Yesus tetap hadir di tengah-tengah kita, dan kita selalu mendengar kata-katanya yang meneguhkan. Marilah kamu semua yang lelah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kita pun mohon agar kepada kita dianugerahkan hati yang berbelas kasih, seperti hati Yesus sendiri, yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Kita mohon pula kekuatan agar dapat mewujudkan belas kasih itu kepada siapapun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita, semakin hari semakin kreatif. Semoga kita yang merayakan Ekaristi dianugerahi kelegaan itu, dianugerahi semangat seperti hati Yesus sendiri.